yang berbeda. Ini dia lagi jalan, namanya si Uyuk. Kalau yang kita cari kan namanya si Batang. Ya. Rasa apa ya? Nah, ini yang bisa langsung dicobain namanya adalah tebu kelamo. Manis banget, Bu. Masih di Long Pahangai, Mahakam Ulu. Kali ini saya mau mengikuti kegiatan panen. Tebu menjadi salah satu usaha pertanian yang ada di Kecamatan Lompahangai. Iya. Dan sekarang saya bersama kelompok Tani Urip Jaya mau panen tebu di kebun Hungai Isau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panen tebu bisa dilakukan dalam 1 hari maupun lebih, tergantung seberapa luas area yang akan dipanen. Semua dilakukan secara gotong royong agar lebih cepat selesai. Jadi jenis tebu yang dipanen adalah namanya tebu jalai. Tebu jalai. Tebu jalai. Dialeknya harus pas nih kalau ngomong di sini. Dan kalau yang saya lihat ini tebunya memang lebih kecil dari tebu-tebu biasa tuh. Ukurannya mungkin kurang lebih seibu jari saya lah ya diameternya. Pemotongan tebu dilakukan secara manual dengan tangan. Tebu dipotong di bagian pangkalnya, lalu daunnya dipisahkan dari batang tebu. Di tengah panen, tidak ada salahnya jika mencicipi tebu secara langsung sebagai penghilang dahaga. Nah, ini yang bisa langsung dicobain namanya adalah tebu kelamo. Tebu kelamo. Manis banget, Bu. Iya, manis. Enak banget ternyata. Kalau mau coba yang Rasa manisnya lebih lengket. Cobain kalau yang ini ya, Bu ya. coba. Tebu jelai dan tebu kelamo. Iya, tebu kelamo. Ini sangat terlihat perbedaannya kalau tebu jelai yang tadi lebih kecil dan lebih keras, dan yang ini nih tebu kelamo. Tadi saya udah makan ujungnya. Bu, sekarang saya mau cobain si jelai ini, Bu. Jalai. 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 Tidak dijelai. Oh iya, keras. Keras itu. Keras tuh. Dia lebih keras. Keras Itu kadang nggak bisa langsung gigit patahin kayak tebu anu tuh kelamo tuh. Oke. Memang ini lebih keras, tapi lebih manis dan rasa manisnya itu lebih nyangkut di tenggorokan gitu ya, Bu ya? Iya. Kebun tebu di Mahakam Ulu tersebar di beberapa desa. Alasannya tentu saja karena kebutuhan masyarakat akan gula yang dihasilkan dari tebu masih tinggi. Oh iya. Proses panen hingga pembuatan gula dilakukan di satu lokasi supaya mempermudah membawa hasilnya. Jadi tebu-tebunya ini harus dipotong dulu menjadi beberapa bagian supaya nanti dikupas dan juga digilingnya itu lebih mudah. Dalam satu kebun tadi saya mendapatkan jenis tebu yang berbeda. Ada tebu jalai, tebu kelamu, dan juga tebu tulang. Ini tuh kelihatan dari batangnya. Kalau tebu jalai itu kan kecil, panjang. Kalau tebu kelamu dia punya warna batang itu merah. Ya, Bu ya? Merah tapi dalamnya putih. Nah, kalau ini tebu tulang, dia kuning warna batangnya tapi dalamnya agak kemerahan. Wah, luar biasa, Ibu. Jadi ini dia yang menjadi ikonik di Long Pahangai karena alat penggilingnya itu masih sangat tradisional, yaitu dari kayu belavah. Jadi ini pergerakannya juga harus cepat sekali. Proses penggilingannya masih diproduksi sederhana, menggunakan kayu ulin sebagai penggiling yang diputar setengah lingkaran.
Proses penggilingan tebu merupakan proses inti yang bertujuan untuk memeras air sari tebu. Dilakukan berkali-kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sari tebu yang terkumpul selanjutnya dimasukkan dalam wajan panas untuk dimasak. Untuk menjadi gula tebu, ini memang harus dimasak dulu, kurang lebih selama 2 jam. Tapi tergantung banyaknya air tebu. Semakin banyak air, semakin lama juga matangnya. Harus hati-hati ya, Bu. Nah, ini tadi hasil dari 2 ember gilingan tebu. Tapi ternyata pas udah dimasak jadi sedikit ya, Bu. Jadi sedikit banget. Rantang aja. Dan ini memang harus terus diaduk sampai dia warnanya menjadi coklat muda. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai berasa nih berat. Karena kita aduk terus. Oh, udah berubah nih, Bu. Ya, Udah bisa dicobain berarti? bisa dicoba. Yuk kita cobain yuk. Yuk. Saya penasaran nih. Ya. Nah, ini nih di ujungnya udah mulai berubah. Aduh. Masih agak panas sih sedikit. Iya. Ini kayak gula merah. Memang gula merah namanya. Gula tebu, Bu. Gula merah kan beda gula lagi tebu, kan. Gula merah juga. Jadi memang ini teksturnya mirip seperti gula merah yang saya suka beli di warung. Iya. Bisa dikasih. Gula tebu ini selain dikonsumsi sendiri, biasanya juga dijual. Nah, ini memiliki nilai jual yang tinggi karena prosesnya panjang. Apalagi kalau di sini masih menggunakan alat yang tradisional. Jadi nggak heran kalau dijualnya mahal ya, Bu. Iya. Beda dengan gula aren atau gula pasir. Tapi rasanya juga mantap, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penhai jela adalah salah satu cara masyarakat mencari ikan, dan sekarang saya mau menuju Sungai Ka untuk mendapatkan ikan-ikan di sana karena katanya di situ banyak. Ya kan, Kak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari ikan menjadi aktivitas utama di Sungai Mahakam, dari hulu hingga ke hilir. Agar tidak merusak habitat ikan, mereka mencari dengan teknik yang masih tradisional. Salah satunya jaring seret. Caranya menggunakan jaring insang yang ditebar di aliran sungai yang cukup deras dari atas perahu. Disebut jaring insang karena biasanya insang ikan akan menyangkut pada jaring. Nah, jadi posisinya ketika jaring sudah ditebarkan, harus melintang ini kapalnya supaya lebih mudah. Nah, jadi ada bagian Om Ding dan juga Om Lukas yang megangin jaring di setiap ujungnya. Nah, kita bantuin juga nih dari tengah. Om Ding, gimana? Di situ udah aman? Sudah. Wah, waduh, sekali ngejaring dapat 3 ini kakak. Wih, ternyata banyak juga ya. Ayo kita keluarin satu-satu. Proses ini harus cepat, kalau tidak bisa-bisa malah ikut terbawa arus sungai. Teknik ini tidak dilakukan seorang diri seperti menjaring pada umumnya. Untuk mendapat hasil maksimal juga dilakukan beberapa kali. Tarik. Ayo, tarik dulu. Wah, memang sungai nggak bisa diprediksi. Ada yang dalam, ada juga yang dangkal. Tadi salah. Ayo Om, kita sambil tarik Om. Om, bantu Om. Kakak bantu Kak. Oke, kalau gitu habis ini mau kita apain ikan-ikan? Terserah Mbak Feby. Oke, kita untuk ganjal perut, gimana kalau kita olah aja? Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang.